Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait proses pemulangan dari Rizky Nurfadilah dan benarkah Rizky menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Kita akan bahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Assalamualaikum Pak Anton, semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anton, ini kita mengetahui bahwa TPPO semakin marak dan juga banyak korban yang tergiur dan kemudian ini diduga sindikat yang selalu berada di Kamboja. Seperti apa Anda melihatnya bahwa ini menjadi modus yang terus terjadi? Ya memang namanya TPPO itu adalah tindakan perdagangan orang atau di dalam bahasa sehari-hari perbudakan modern lah gitu kan. Ya memang eh, saya dulu sebagai Kasubdi Trafficking in Person atau TPPO di Mabes Polri, dan kejahatan ini merupakan extraordinary crime, yaitu kejahatan yang terorganisir. Nah, apalagi ini kejahatan internasional ya, dan serious crime. Internasional ordinary crime itu kenapa? Karena eh, lintas negara gitu kan. Dan memang modusnya itu pasti dengan manipulatif, penipuan dengan cara merekrut, kemudian mengirim ke tempat pekerjaan, dan biasanya ada persinggahan juga di sini. Tadi sebelum ke Kamboja ada di Malaysia dengan iming-iming kan mau menjadikan eh, seorang atlet gitu kan, pelatihan di Persatuan Sepak Bola Medan, tetapi kenyataannya bukan, dengan pasti dengan gaji yang besar. Dan biasanya kalau ke luar negeri pun juga ini yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, bisa dijadikan untuk apa, penari, duta budaya, kemudian juga sebagai apa, pengasuh keluarga. Tapi ada yang lebih sadis lagi, malah di sana itu nanti mereka ini kenyataannya dieksploitasi. Nah, inilah perbudakan modern, Ya, dipaksa, diisolasi, ya, ya. disekap, Baik. tidak bisa kemana-mana. Nah, ini pun juga katanya kan disekap, disuruh untuk ya mencari orang-orang dari RRT konglomerat yang kaya-kaya. Nah, ini tata caranya bagaimana seolah-olah menjadi seorang wanita. Nah, ini memang sering terjadi. Bahkan yang lebih hebat itu kan ada lagi, yaitu penjualan organ. Penjualan organ pun juga ini pernah terjadi dulu, yaitu di organnya itu dijual ke negeri-negeri ya maju seperti ke RRT, ke Jepang, ke Korea dan lain-lain. Ya. Bahkan Namun kalau yang tampak agak ada khusus modus pensiunan, terbaru di sini ya Pak Anton bahwa nah ini kalau sebelumnya pelatihan bahwa termasuk modus baru gitu kan. ya, enggak, Agak artinya baru gitu kan. korban ini merupakan seorang atlet yang masih belia, usianya baru 18 Iya tahun dan betul. kemudian seorang kiper yang pernah diklat di Persib Bandung. Dan ini modusnya adalah mengiming-imingi bahwa korban bisa masuk dalam salah satu klub, namun kemudian dia dibawa hingga Kamboja. Dan ini merupakan salah satu kasus terbaru. Apa benar berdasarkan pengamatan Anda bahwa ini menjadi seorang atlet dan kemudian tiba-tiba harus terjerumus dalam tindakan scammer atau perdagangan orang juga? Ya betul, ini mungkin modusnya agak baru. Memang setiap saat trafficking in person ini atau TPPO ini selalu mencari modus-modus yang baru gitu kan. Dan ini salah satu modus baru yang pernah terjadi di Indonesia untuk direkrut dalam sebuah klub besar. Karena kalau yang lama-lama ya seperti tadi gitu, bahkan ada pesanan pengantin khususnya untuk daerah-daerah, mohon maaf ini di Singkawang gitu kan. Pura-pura di sini dinikahi, setelah itu dibawa ke luar negeri, setelah di luar negeri ya dipaksa untuk bekerja di tempat-tempat hiburan, bahkan bisa dieksploitasi sampai eksploitasi seksual gitu kan itu. Nah, ini memang agak agak unik juga, memang sebuah modus baru ini, makanya ini hati-hati sekali kepada ya masyarakat Indonesia apabila ada modus semacam ini. Dan Ya. alhamdulillah tadi juga saya dengar bahwa untuk kepulangan akan ditanggung oleh Pemda Jabar dari Pak Gubernur KDM gitu. Ya. Jadi memang betul, dan mungkin modus-modus ini akan terus berkembang. Ya. Apa saja, tapi yang paling utama di sini begitu sampai ke tempat tujuan itu diisolasi dan Oke. dieksploitasi gitu.
Terakhir Pak, untuk saat ini sebenarnya pengawasannya inilah seperti yang apa dinamakan dan perbudakan tampaknya individu. masuknya melalui media sosial atau dunia maya. Lalu seperti apa pengawasan yang harus diwaspadai dan tindakan oleh pemerintah untuk mencegah hal ini bisa tidak terjadi lagi? Ya memang untuk pengawasan media sosial ini salah satu kemarin juga saya menyampaikan agar media sosial ini, setiap media sosial yang ada di Indonesia ini ya identitasnya itu harus jelas. Karena sekarang ini banyak sekali media sosial yang identitasnya itu bodong gitu kan, tidak Anonim jelas. lah ya Pak. Sehingga dengan adanya sebuah identitas yang jelas itu bisa diawasi. Kan di dalam dunia cyber juga ada patroli cyber. Nah, apabila dianggap ada hal-hal yang mencurigakan, misalkan rekrutmen tenaga kerja atau lain-lain, judol atau apa saja yang kira-kira melanggar hukum, ini sudah bisa segera terdeteksi. Baik, Sama juga seperti sekarang Google lain-lain, apabila ada kata-kata kotor kan langsung kita ini di drop gitu kan, baik, dikeluarkan. Itu baik, salah satu. Jadi ditingkatkan adalah cyber baik. patrolnya baik dari kepolisian Patroli siber harus ditingkatkan dan juga untuk saat ini alhamdulillah posisi dari Rizky juga sudah dalam proses maupun dari pemulangan dan juga media proses sosial KBRI campaign lainnya. untuk dipulangkan kembali kepada keluarganya di Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang.